Selamat datang di channel Senapanku dan CVTC Indonesia. Dengan saya Dery Pranata yang seperti biasa akan mengulas seputar pebedilan ya, entah itu senapan angin, teleskop, dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau ngasih bocoran unit dari PCB bocah Pajirogan. Ya, ini yang Gen 5, tapi ini saya terus terang bingung dimulai dari mana ya. Soalnya memang sebetulnya ini hampir keseluruhan baru semua desainnya ya, jadi banyak yang kita rubah ya dari yang Gen 5 ini mungkin saya mulai dari desain keseluruhan aja ya. Nanti tetap misalkan ada yang kurang detail ditanyakan ke komentar aja, nanti saya jawab ke konten berikutnya gitu ya. Oke, ini desainnya ini akhirnya ya yang sangat-sangat mendekati itu yang ini. Nah, ini nanti kan nggak saya rekam layar ya, jadi kalau ada yang saya bahas contohnya kayak mungkin bagian chambernya gini katakanlah, atau mungkin gini ya, mungkin misalkan gini gitu ya. Itu nanti saya kasih B-roll kayak biasanya itu ya. Ini untuk chambernya saya mulai dari sini mungkin ya. Yang mana ya, bentar. Nah, yang ini loh, cari susah. Nah, ini yang ini ya, kelihatan Pak ya di situ ya. Nanti kalau pas nyingkronin B-rollnya biar lebih mudah. Untuk desainnya yang sekarang ini lebih lebih cakep sih tentunya ya. Saya sampai bingung ini yang dibahas dari mana. Untuk serombong ya, ini random aja ya, dari depan aja ya. Ini serombongnya ini tetap kita pertahankan OD22, cuma ini yang di visual kan warnanya putih ya. Cuma yang nanti yang kita bikin massal itu ya, itu tetap yang warna hitam, cuma OD-nya 22 gitu ya. Dan kemarin ini, nah bagian sininya itu sebetulnya kayak rada kurang pas sama bagian ini ya, valve-nya. Jadi harus dikasih teflon biar lebih manis, tapi kalaupun nggak dikasih sebetulnya udah cakep juga Pak ya. Lalu ke chamber, untuk chamber dimensinya kurang lebih sama ya, 11-12 sama yang sebelumnya itu, tebelnya 30-an ya. 30-an, relnya OD22 PKT ini tetap kita pertahankan ya. Terus ke popor. Kalau popor ini yang belakang ini ya, ini segitiga, cuma nanti saya nggak ngerekomen sih, kurang ya, tergantung selera sih kalau ini. Kalau saya lebih suka yang MFT atau yang Viper itu ya. GL Shock kemarin ya lumayan, cuma rada kelihatan tebel gitu. Cuma simpelnya ya MFT atau Viper itu ya. Oke, bentar, ke yang selipatnya saya carikan filenya ya. Untuk yang selipatnya mana ya, soalnya yang selipatnya ini mengadopsi dari yang selipatnya unit Katran itu ya. Itu yang selipatnya diklaim di Europe ya, atau Eropa itu ya. Itu yang selipat paling kuat ya. Mana ya, tak carikan filenya dulu, siapa tahu nanti nemu. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mungkin seperti ini, kamera utama mati itu ya, dan mungkin seterusnya kalau nggak saya sampaikan ya nggak usah bingung, itu pasti kamera utamanya yang mati. Oke, lanjut. Jadi ini file yang
yang di waktu saya ngobrol sama bagian desain itu ya, itu ini filenya nggak nemu, cuma ini ada yang dibahas. Yang jelas ini konsepnya ngambil dari konsepnya Air Max Katron itu ya. Jadi itu konsep engsel lipatnya, dan untuk visual yang udah kita terapin yang di unit ini. Nah seperti ini, mungkin gambarannya ada kurang detail ya, soalnya ini waktu membahas chamber sebetulnya. Nah untuk profilnya ini chambernya, engselnya ya ini ya, nanti mungkin lebih detailnya tetap saya waktu udah jadi prototipenya aja lah ya, kalau ada yang mau kurang detail. Tapi yang jelas konsepnya yaitu dari Air Max Katron. Terus untuk profil waktu di awal itu sebetulnya ya seperti ini, nanti saya kasih visualnya ya. Itu kayak gini, ini kemarin. Nah ini bagian sisi kiri dan ini sisi kanan ya. Kalau untuk profil ini tergantung selera sih, tapi yang jelas kalau saya kurang suka sih kalau yang ini ya. Dan untuk triggernya sekarang udah pakai trigger match ya, sesuai request atau permintaan dari teman-teman. Kemarin banyak yang nyarankan atau nyaranin gitu, minta yang triggernya match, dan ini bisa dibikin maju mundur ya, ada 3 step. Jadi jangkauannya itu misalkan ada telunjuk teman-teman yang agak pendek, atau katakanlah pemakainya ada yang sedikit panjang gitu katakanlah ya, itu kita udah bisa disesuaikan. Mana ya ini bagian trigger, nah ini ya, ini jadi ada 3 step, 3 posisi gitu ya. Jadi ada yang, nah ini gimana ya saya menyesuaikan. Nah ini di spiral ya kelihatan, itu di bagian trigger atas itu ada lubang-lubang depannya di sepatunya itu ya, itu ada lubang 2 itu. Nah kalau yang posisi yang nancep di posisi triggernya itu udah posisi yang paling belakang, terus ada depannya lagi 2 step gitu ya. Dan untuk picunya sekarang udah lebih lebih smooth. Jadi memang unit ini didesain ya, saya desainnya itu sama orang desainnya itu, insya Allah kalau dibikin diajak hunting bisa, dibuat kompetisi pun insya Allah mudah settingnya ya. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Dan terus terang memang unit ini bukan untuk unit yang geber-geberan gitu ya, atau buat kebut-kebutan speednya. Oke lanjut ya. Jadi memang ruang ledaknya itu nggak terlalu besar, tapi kita rasa cukup gitu ya. Untuk yang prototipe itu kan udah jalan ya. Nah setelah direalisasikan unitnya itu ya, atau desainnya yang awal diterapkan, itu menurut saya tetap harus pakai regul ya, soalnya memang dinding yang bawah itu nggak terlalu tebal, karena desain awalnya itu memang sebetulnya harus pakai regul gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, karena mungkin pemakainya nanti nggak semua pakai regul, itu saya suruh ngebelin ya bagian dinding bawah, jadi biar lebih aman waktu dipakai konsumen itu ya, udah di tangan konsumen. Mana ini, nah ini ya. Kemarin itu rada lebih tipis, soalnya memang yang dikejar kan pakai pakai regul gitu ya, pakai regul. Akhirnya yang prototipe aja dikasih regul, nggak masalah. Nanti kan itu ada taktikal 1 dan yang becap kayu 1. Jadi untuk yang masalnya nanti udah ditebelin. Jadi insya Allah kalau nggak salah kemarin di revisi itu jadi ditambahin 3-4 milian lagi ya. Jadi lebih tebal, lebih harusnya ya lebih aman juga ya. Jadi nggak melulu harus pakai regul.
Lalu untuk, nah ini balik lagi ke yang tadi, yang deket picunya tadi ya. Ini mounting bawah udah udah kita bikin, nggak harus ngemposin angin ya. Jadi kalau yang dulu kan mountingnya itu kekunci sama manu. Nah sekarang udah lolos gitu ya. Jadi kalau mau lepas mounting itu nggak harus ngabisin angin atau lepas mano gitu ya. Dan manonya itu udah kelindungi ya sama apa, sama mountingnya. Nah seperti ini, itu saya kasih visualnya juga biar apa teman-teman tersampaikan apa yang saya sampaikan itu, paham gitu. Mana ya, jadi kalau dibikin katakanlah nah mano bawaannya nih, kalau yang ini kan regul ini ya. Nah, kalau misalkan ditaruh di meja tes akurasi gitu ya, katakanlah manonya atau mountingnya ditempelin langsung gitu, nggak akan kepentok ya apa manonya, kecuali memang ada barang yang nongol di atasnya gini katakanlah, atau apa ya, ya korek gitulah. Itu kalau ditempelin manonya ini kan nggak terlalu agak dalam gitu ya. Jadi kalaupun itu manonya peres sama mounting. Jadi nanti kalau misalkan ditempelin di meja yang rata itu ya aman. Tapi kalau kayak ada kerikil atau batu ditempelin langsung itu tetap kebentur kaca manonya. Nanti untuk detailnya tetap harus lebih mudah yang prototipenya jadi aja ya. Biar lebih mudah dicerna teman-teman juga. Dan untuk mounting yang depan ini pakai baut satu itu ya. Itu kemarin ini yang udah terrealisasi prototipenya itu memang dibikin bisa menyesuaikan OD 50 atau OD 60, tapi lebih kalau didesain itu memang nggak masalah ya. Tapi ternyata pas waktu prototipenya direalisasikan atau udah setengah jadi itu ya, kita tes itu ternyata mountingnya itu kalau digerakin itu dominan yang depannya aja. Jadi depannya aja yang sini ya. Jadi yang belakang ini kan nggak ngikuti, nggak ada pergerakan yang ke atas. Jadi otomatis rada kurang center kalau dilihat dari jauh, dari samping gitu ya. Nah misalkan kayak gini itu disetel OD 50 OD 50 katakanlah ya. Ini yang maju itu atau yang bisa mepet ke tabungnya itu yang depannya aja. Kalau yang belakang itu nggak ngikuti ya. Oke lanjut ya. Jadi pergerakannya itu memang nggak gini gitu enggak ya. Jadi katakanlah ini mounting belakang, ini mounting depan katakanlah ya. Rel bawah ini ya yang itu. Ini nggak gini gitu ya, nggak gerak semua. Jadi lebih ke gini aja, jungkit depannya. Akhirnya ini kita revisi, udah kita revisi dan akhirnya dibikin seperti ini. Nah, bentar, minta carikan filenya. Nah, yang ini ya. Akhirnya dibikin seperti ini. Ini nanti saya kasih visualnya, birolnya juga. Akhirnya dibikin seperti ini. Nah ini ada dua step nanti ya, ada buat OD tabung 50 atau 60, jadi lebih nempel, lebih nggak kelihatan terlalu renggang sama tabung itu ya, jadi lebih cakep ya. Dan ini bisa dilepas juga kalau mungkin yang nggak tahu ya, mungkin selera pengen lepas aja gitu ya, dia bisa dilepas gitu. Atau dibikin bocap kayu itu nanti tinggal PNP ya. Jadi ini mau dilepas, part taktikalnya itu tinggal dibeliin popor kayunya aja udah ya, udah tinggal pakai aja, udah jadi bocap kayu gitu ya. Nah ini buat mumpung ini kelihatan ya. Dan ini ya, ini kalau di sini mungkin teman-teman lihat itu ya, di bawahnya ini deket lubang mano itu ya, ada lubang yang agak besar ini kita sesuaikan, insya Allah cocok sama tripod ya. Jadi kalau teman-teman hunting pakai tripod itu namanya tripod ya kayaknya, tripod ya, tripod bukan bipod ya tripod.
tripod itu nanti bisa dibautin di situ, jadi nggak harus beli kayak penjepit rel yang di bawah ya, buat yang digantinya depan ini ya, mounting bawah ini nggak harus di situ, jadi bisa dibautkan. Jadi lebih khusus ya, lebih khusus ke buat tripod gitu ya, buat tripod ada, buat bipod ada, jadi ada dua fungsi atau dua fungsi gitu ya. Terus lanjut ini, nah ini visual dari samping, ini yang visual dari apa ini, mountingnya ini ya. Dan lakukan dari mounting bawah itu kan ada ini ya di pas regul ini ya, itu memang didesain memang sebetulnya lebih tampilan maksimalnya itu pakai regul gitu ya. Jadi saya sarankan tetap pakai regul, itu dari tampilan juga lebih cakep, dari fungsi juga nanti lebih enak teman-teman makanya ya. Nah ini oke. Terus tapi untuk adapter tabungnya ini kan visualnya pakai regul gitu ya. Itu nanti yang standarnya juga OD-nya sama kok. Jadi untuk OD adapternya itu saya samakan sama regul, jadi lebih cakep. Untuk panjangnya juga sama, jadi lebih cakep. Nggak terlalu jomplang gitu ya, meskipun nggak dikasih regul. Nah ini udah yang dikasih warna, nah seperti ini. Nah ini kalau visualnya dikasih dipepetin ke tabung gitu ya, ini visualnya. Itu nanti saya kasih visualnya juga di layar biar teman-teman kelihatan. Lanjut ke mana ini? Oke lanjut ya. Dan untuk frame taktikalnya, untuk profil tadi ya, kalau yang awal tadi ini, nah ini lebih ke kayak robot gitu ya. Saya kan kalau ini selera ya, kalau saya kan kurang suka, akhirnya dibikin kayak gini. Nah ini kan lebih simpel. Nah, kayak yang teman-teman lihat di thumbnail tadi juga sama, itu udah desain profil yang 90% kayaknya udah fix seperti itu, jadi nggak ada yang direvisi untuk profil. Oke lanjut ya, mohon maaf. Itu part taktikalnya yang samping ini frame-nya bisa dilepas, jadi ini cuma frame aja. Jadi kemarin itu sebetulnya mau dibikin menyatu sama gripnya, ini rumah gripnya ini ya, yang buat ngeberat ke atas itu. Nah itu akhirnya daripada terlalu ribet, akhirnya dibikin ini frame aja. Nah jadinya kan terpisah, itu nggak nyatu sama rumah gripnya itu ya. Semoga tersampaikan tadi yang saya sampaikan ya, soalnya saya nggak bisa langsung fisiknya juga belum ada itu ya. Jadi ini framenya, lalu pelindung picu ini juga bisa dilepas, jadi nggak nyatu ya. Ini nanti ada thread dari bawah, nanti tinggal bisa dilepas juga. Oke, mungkin ini rada kurang detail ya, nanti disimak selanjutnya ke unit yang prototipe. Lanjut ke subwoofernya ini lebih ringan ya. Dan untuk pairnya nanti menurut teman-teman ya itu gimana, soalnya saya ada keinginan ya, itu pairnya langsung saya kasih yang Mizumi, tapi nanti saya tes dulu yang seenggak-enggaknya ya, standarnya itu pakai yang frame yang pair yang warna apa gitu ya, kalau Mizumi. Dan enaknya itu kalau menurut teman-teman itu depan belakang, atau mungkin katakanlah belakang aja atau depannya aja gitu ya, itu bisa tulis aja di kolom komentar, nanti coba saya pikirin atau pertimbangkan gitu ya untuk biar Mizuminya. Nah untuk yang engselnya, nah ini kebetulan udah nemu ya, ini engsel lipatnya yang mengadopsi unitnya Air Max Katran itu ya. Ini dari waktu nggak dilipat, nah,
semoga tersampaikan ya. Ini yang teman-teman lihat itu ya, itu kalau nggak dilipat jadinya seperti itu. Jadi tombolnya itu mencetnya di sisi kanan ya, sisi kanan senapan gitu ya. Jadi bukan yang di kiri kayak unit engselnya USA itu yang dulu kita pakai. Nah, kalau yang dilipat seperti ini. Nah, ini yang posisi kelipat itu jadinya seperti ini. Dan ini pernya kalau dikendorin sampai mentok gitu ya, katakanlah sampai mentok, itu nggak akan lepas, soalnya ini ada dinding pembatas katakanlah itu ya. Itu jadi nggak akan lepas kalau yang taktikal. Dikendorin sampai mentok itu nggak akan lepas sampai ya, nggak bisa lepas. Kalau mau lepas ya harus lepas engsel lipatnya ini ya. Lepasnya mudah kok, tinggal dilepas dari bawahnya itu ada 2 baut ya. Itu nanti tinggal dilepas, terus ya udah tinggal dilepas, baru setelan hammernya itu dikendorin sampai lepas, baru birnya bisa lepas gitu ya. Lalu nah ini sekarang apa, nah yang ini loh ya, ini nanti saya kasih visualnya juga di situ. Ini sekarang buat pengunci hammer itu udah ada ya. Ini nanti bahannya stainless semua ya, sampai depan ini, mulai hammer, terus cancel kokang, lalu apa ini dratnya, rumah. Jadi nanti ada rumah drat yang apa di setelan hammer itu stainless, lalu setelannya juga stainless, dan penguncinya itu stainless gitu ya. Jadi ada yang depan ini mati, fungsinya enggak cuma buat apa. Nah yang depan ini, nah ini tak kasih visualnya ya. Itu yang warna biru, ini biru mbak ya warnanya, warna biru ini. Itu nanti teman-teman lihat ya, itu yang warna biru itu standby, jadi nggak akan gerak ya. Itu buat rumahnya aja. Itu bahannya stainless, jadi lebih presisi, nggak gampang oplak. Soalnya kalau di apa stainless ketemu dural itu biasanya cepat kegerus gitu ya. Ya biasanya kalau setelah dianodes juga ada selisih ya, ada sekian mili mungkin itu ada penyusutan, jadi biasanya rada sedikit oplak. Nah contohnya seperti itu. Jadi kalau dikejar buat kompetisi itu insya Allah ya itu lebih mudah juga ya, karena part-partnya ini sebetulnya udah sangat menunjang, jadi tinggal pintar-pintar teman-teman waktu setting unit aja ya. Dan ini, nah ini yang warna biru itu buat ngunci ya. Jadi katakanlah ini dratnya udah cukup segitu gitu ya, ini dikunci, didratin sampai mentok ke depan. Nah otomatis per hammernya itu setelannya nggak akan gampang rubah gitu ya. Dan ini yang warna biru itu udah saya kasih visualnya ya. Ini warna biru, ini kelihatan ya. Itu yang warna biru ini buat pelurus pernya ya. Itu istilahnya apa saya rada lupa. Cuma biar teman-teman paham mudah dicerna aja ya. Itu yang warna biru itu buat pelurus pernya. Jadi nanti waktu per posisi nekan gitu ya, itu enggak ketekuk gitu ya, apa melengkung ya, bahasanya mungkin seperti itu ya. Jadi lebih dominan lurus gitu ya. Jadi lebih insya Allah ya lebih maksimal apa performanya. Dan untuk di mana tadi, nah ini ya, ini di dekat depannya cancel kokang itu ya, bagian sisi kanan kiri bebas itu. Nah, nanti saya kasih visualnya aja lah ya. Ini ada lubang kecil itu biar pernya itu enggak ke vakum gitu ya. Jadi waktu pesawatnya atau hammernya itu yang mau mukul itu enggak kayak ke vakum, kayak ngestop gitu ya. Jadi enggak langsung, lebih enteng, lebih apa ya, mungkin bahasanya kayak turbulensi ya. Jadi lebih jelas apa, lebih maksimal gitu ya hentakannya atau waktu mukul pentilannya ya. Semoga tersampaikan apa yang saya bahas ya. Nah lubang ini ya, nah itu nanti tetap lebih mudah yang waktu apa udah jadi aja ya. Nah lanjut,
Ini ya untuk dalamannya ini, visual dalamannya ya seperti ini. Itu nanti saya kasih dalamannya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup kayaknya ya. Dan untuk reng-rengan harga ya, ini untuk reng-rengan harga saya buka dulu, ini saya tulis di sini soalnya. Untuk reng-rengan harga ya, untuk yang bocap kayu itu reng-rengan harga ini kasar mungkin ya, rada kasar. Mungkin di perkiraan 51 sampai 52-an mungkin ya. Itu harga promo paling mentok-mentoknya ya katakanlah. Jadi kalau untuk harga normal mungkin kayaknya ya itu spendnya sekitar 6 sampai 700-an ke atas ya untuk harga normalnya. Jadi mungkin kalau ada promo mentok-mentoknya tetap di harga 51 52, itu pun mungkin promonya itu juga tertentu, ada kuotanya mungkin ya, enggak selalu segitu harganya. Tapi nanti untuk kelengkapan seperti bonus-bonusnya itu ya, itu sama kayak yang gen sebelumnya ya, kayak tas atau mungkin magazin, baju itu ya, yang bajerokan. Saya malah pakai yang Escobar ini. Jadi nanti yang didapat sama ya untuk bonusnya. Terus untuk yang taktikal perkiraan ya, ini yang jadi yang kalau yang taktikal pasti lipat, soalnya saya nggak produksi yang nggak lipat ya. Jadi yang pasti dapatnya yang lipat gitu ya. Itu reng-rengan harganya ini udah saya tulis perkiraan ya, untuk harga promonya sementok-mentoknya kayaknya ya, yaitu 61 sampai 71 mungkin ya. Perkiraan segitu, itu nanti menyesuaikan speknya ya. Soalnya ini memang benar-benar kasaran aja ini ya. Jadi itu memang reng-rengan harga, jadi tetap dihitung dari waktu udah jadi, nanti saya hitung dulu kos produksinya berapa, nanti baru bisa ngasih harga fixnya gitu ya. Untuk harga normalnya ini perkiraan yaitu 76 sampai 7700 ya. Udah spek yang full versi standar kita ya. Nanti untuk detailnya ya tetap harus unitnya jadi ya. Ini perkiraan aja, soalnya pasti saya setelah bikin video ini pasti banyak yang tanya ya soal harga. Jadi mohon disimak soal harga karena ini belum fix ya. Itu tadi reng-rengan harga aja. Oke ya, mungkin kayak gini dulu ya. Kalau ada yang kurang detail bisa tulis aja di kolom komentar, soalnya terus terang saya ini bingung saya mulai dari mana gitu ya. Nanti kalau ada unitnya itu lebih mudah saya sampaikan. Nanti untuk prosesnya sesegera mungkin saya publish ya, soalnya udah proses dan udah banyak yang saya videokan juga kok. Cuma tinggal nanti biar diedit dulu baru kita publish gitu ya. Dan untuk visualnya yang simulasi waktu unit terpisah dan waktu kerakit itu ya seperti ini ya. Nanti saya kasih visualnya, mungkin kalau kepanjangan ya rada saya bikin 2 video, kalau nggak kepanjangan ya langsung gitu ya. Oke, saya rasa sih cukup dulu ya. Yaitu kalau ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, dan mohon maaf kalau alurnya rada random ini ya, saya terus terang yaitu bingung. Oke, kurang lebih ya seperti ini dulu. Saya Dery Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler.